Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RS Rabiatuddinil Adawiyah Harahap sebagai moderator kelompok 6 akan membawakan presentasi pada hari ini yang berjudul Hakikat Media Pembelajaran Membaca di Kelas Tinggi. Kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Fani Zahriana Dwizar sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri yaitu RS Rabiatuddinil Adawiyah Harahap sebagai pemateri kedua. Dan yang ketiga ada Haliza Khairunisa Pasaribu sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Zahriana Dwizar sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran membaca di kelas tinggi. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu perantara atau pengantar, yang dimana media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi, belajar, atau penyalur pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam proses belajar. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau bahan tulisan, dan membaca adalah suatu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif yang diperoleh dari latihan bukan pembawaan sejak lahir. Jadi, media pembelajaran membaca di kelas tinggi merupakan suatu alat bantu yang dapat mempermudah proses belajar mengajar dalam kegiatan membaca di kelas tinggi. Karena siswa dapat memahami isi bacaan, artinya siswa mampu mencari gagasan, kesimpulan, dan pesan yang terkandung dalam bacaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RS Rabiatuddinil Adawiyah Harahap akan membahas mengenai jenis-jenis media pembelajaran membaca di kelas tinggi. Pada dasarnya, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Adapun di bawah ini disebutkan beberapa jenis membaca di kelas tinggi. Yang pertama, membaca mandiri. Pada metode membaca mandiri, ada beberapa teknik yang digunakan untuk memahami isi bacaan, yaitu piramida cerita, poster buku, dan bedah buku. Nah, yang kedua ada membaca indah. Bahan yang dapat digunakan untuk pengajaran membaca indah ialah seperti puisi, prosa lirik, prosa lingkungan kesusastraan, bacaan-bacaan biasa yang berupa dialog, komik, dan dapat juga berupa drama. Dan yang terakhir yaitu membaca cepat. Sumber bahan dapat diperoleh dalam buku paket, buku rujukan, buku kumpulan cerita, majalah, dan sebagainya. Adapun semua jenis-jenis membaca di kelas tinggi yang saya sebutkan tadi merupakan media kata-kata atau bahasa tulis yang dapat diterapkan pada siswa-siswi di kelas tinggi. Dengan membaca, siswa akan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan sosial serta pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haliza Khairunisa sebagai penyaji pemateri 3 dan penyaji pemateri 4. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah menggunakan media pembelajaran membaca dan fungsi dari media pembelajaran membaca. Baiklah, langkah-langkah menggunakan media pembelajaran membaca ada 4. Yang pertama, baca terlebih dahulu judulnya. Yang kedua, baca informasi yang ada di atas atau di bawah dan di sisinya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan tentang tujuan grafik, tabel, bagan atau peta tersebut. Yang keempat, baca grafik, tabel, bagan atau peta itu. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi dari media pembelajaran membaca. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak.
seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran yang dapat mengatasi perbedaan yang dipelajari, maka objek yang dibawa ke peserta didik yang dimaksud bisa dalam bentuk nyata, miniatur, model, maupun bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara visual. Yang terakhir, prinsip dalam menentukan media pembelajaran membaca adalah ada 4. Yang pertama, fungsional, cocok dengan tujuan pembelajaran yang dilakukan dan benar-benar menunjang ketercapaian tersebut. Yang kedua, tersedia, artinya media yang akan digunakan ada dan sudah disiapkan. Yang ketiga adalah murah, artinya yang dapat digunakan dan tidak harus mahal, tetapi terjangkau dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah menarik. Menarik yang artinya media yang digunakan adalah media yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswanya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi hari ini yaitu pada dasarnya keterampilan membaca sangat memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena pengetahuan apapun tidak terlepas dari membaca. Tanpa memiliki keterampilan tersebut, maka pengetahuan yang akan diberikan tidak berarti. Mengingat pada saat ini merupakan era globalisasi yang banyak menuntut berbagai keterampilan. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan membaca sangat diperlukan. Dengan membaca, siswa akan memperoleh pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, perkembangan sosial, daya nalar, dan emosionalnya. Karena pentingnya peranan membaca, maka cara guru mengajar jugalah harus benar. Pada dasarnya metode apa saja baik, karena sama-sama memiliki dasar yang kuat. Tetapi metode sebaik apapun bergantung pada guru yang menggunakannya. Metode yang baik adalah metode yang diterapkan oleh guru yang mampu dan profesional yang hasilnya tidak mengecewakan. Pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan, dan motivasi guru. Dengan demikian, peranan guru sangat besar dalam menunjang keberhasilan pengajaran membaca di sekolah dasar. Demikian hasil presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf akan salah-salah kata ataupun pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.